Selanjutnya, kita akan membahas bab 5, bagian 1. Di bagian ini, kita akan memindahkan data dari Microsoft Excel ke aplikasi Internet Explorer. Pada bagian ini, kita akan mempraktekkan atau menggunakan fungsi data import untuk memindahkan data dari Microsoft Excel ke Internet Explorer. Silahkan siapkan sampel Excel file dengan isian data seperti yang ada di layar. Jika sudah, simpan file tersebut ke folder tertentu. Selanjutnya, untuk proses input ke Internet Explorer, kita akan menggunakan fungsi recording, seperti yang sudah kita praktekkan di bagian pertama pada training ini. Buka WinActor, kemudian tekan tombol Select Target Aplikasi, lalu arahkan ke aplikasi Internet Explorer. Setelah tombol merah menyala, pastikan pilihan yang terpilih adalah Internet Explorer. Kita akan merecord kegiatan kita di aplikasi Internet Explorer, yaitu kegiatan input produk. Tekan tombol merah. Setelah Internet Explorer siap direkam, lakukan langkah-langkah berikut. Pilih kategori, input nama produk, kemudian klik tombol Submit. Lalu tekan tombol Stop Recording. Setelah kita mendapatkan satu grup fungsi untuk input data ke Internet Explorer, masukkan satu grup ini ke dalam skenario utama. Selanjutnya, kita fokus ke jendela data table. Pada jendela ini, tekan tombol Import Data. Lalu arahkan ke sampel Excel file yang sudah disiapkan. Nah, pada jendela ini akan ditampilkan semua data yang ada dalam Microsoft Excel. Jika kita perhatikan, baris pertama itu akan dijadikan sebagai nama kolom. Baris kedua dan berikutnya akan dijadikan sebagai data. Selanjutnya, untuk dapat menghubungkan data kategori dan nama produk ke fungsi-fungsi yang ada di Internet Explorer ini, kita akan membutuhkan variabel yang sama dengan nama kolom dari data table ini. Untuk menambahkan variabel, kita dapat menekan tombol tambah. Lalu kita namakan namanya sama dengan nama yang ada di kolom data table ini. Tetapi jika data table ini memiliki banyak sekali kolom, itu akan cukup merepotkan. Untuk itu, kita dapat menggunakan fungsi import variable name yang disediakan di jendela variable list. Tekan tombol import variable name, lalu pilih file Excel yang sama. Lalu tekan open. Tekan OK. Tekan OK. Initial value bisa kita hapus karena tidak kita butuhkan. Selanjutnya, kita modifikasi fungsi input ke Internet Explorer. Satu persatu kita buka fungsinya. Pertama, kita buka select item in list. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk memilih kategori
dari drop-down. Jika kita lihat, di sini ada selection. Selection adalah data yang kita pilih dari drop-down tersebut. Selection ini, karena kita akan mengambilnya dari data table atau dari Excel, maka kita arahkan ke variabel kategori. Variabel kategori selanjutnya akan membaca datanya dari data table yang sudah diimport. Lalu klik OK. Setelah itu, modifikasi fungsi setText. Fungsi ini akan mengetikkan nama produk. Sama halnya dengan select item in list, silahkan ubah set value dan arahkan ke variabel produk, yang juga akan membaca data produk dari data table. Lalu klik OK. Skenario ini akan dieksekusi berulang-ulang sebanyak data yang ada atau data yang diimport pada data table. Kita tes ya. Oke, saya tekan Run. Itu adalah cara menggunakan fitur data table dari WinActor. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah file yang dapat diproses oleh data table adalah file CSV. Kemudian, nama kolom tidak boleh berisi spasi, karena nama kolom akan dijadikan sebagai variabel nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5, bagian 2. Di bagian ini, kita akan mencoba fungsi if-else untuk memeriksa apakah di layar tertentu terdapat gambar dari hasil image matching atau tidak. Sebagai contoh, kita akan menggunakan aplikasi tutorial pada Internet Explorer, seperti yang sudah kita gunakan pada bab sebelumnya. Silahkan masuk ke tab Node, kemudian di bagian folder action terdapat image matching. Drag and drop fungsi ini ke dalam skenario, kemudian double klik fungsi image matching, lalu ambil screenshot dari aplikasi Internet Explorer. Setelah itu, blok logo tutorial, kemudian sesuaikan match ratio, kita turunkan menjadi 95%, lalu timeout cukup 1 detik saja untuk praktek kali ini. Lalu action, kita arahkan ke check state, lalu kita masukkan variabel ke obtain state. Sebagai contoh, saya namakan match result. Check state ini, ketika image matching dijalankan, image matching akan mencari gambar tutorial dari keseluruhan screen Internet Explorer. Jika logo tutorial ada, maka match result hasilnya akan true. Tetapi jika tidak terdeteksi, maka match result hasilnya false. Lalu klik OK. Klik OK. Kemudian kita gunakan fungsi if-else dan simpan di bawah fungsi image matching. Selanjutnya double klik fungsi if-else. Di bagian branch true, tekan tombol set. Nah, untuk bagian true ini, kita akan memvalidasi variabel match result. Jika value match result isinya adalah true, lalu klik OK. Ini artinya, jika variabel match result tadi isinya adalah true, maka proses akan masuk ke kotak true. Sebaliknya, proses akan masuk ke kotak false. Kita bisa memberi nama branch ini supaya mudah dibaca. Sebagai contoh, karena kita mengisi kondisinya dengan kondisi jika match result isinya true, yang artinya jika logo tutorial ada, maka branch ini akan saya namakan
image tutorial match. Kemudian yang false, saya ganti dengan image not match. Kemudian klik OK. Sebagai contoh operasi, saya akan menampilkan weight box di masing-masing kotak. Untuk kotak image tutorial match, saya akan tampilkan pesan gambar ditemukan. Lalu klik OK. Untuk image not match, kita akan menampilkan pesan gambar tidak ditemukan. Selanjutnya klik OK. Sekarang kita tes untuk gambar ditemukan. Klik Run. Oke, gambar ditemukan. Untuk mengetes gambar tidak ditemukan, kita perbesar sedikit halaman Internet Explorer dengan cara menekan tombol Ctrl dan scroll ke atas. Kemudian klik tombol Run. Oke, proses masuk ke kotak gambar tidak ditemukan. Itu adalah cara penggunaan fungsi if-else. Sekarang kita akan masuk ke bab 5, bagian 3. Kita akan mengulangi pengetikan data atau pengetikan teks di Microsoft Excel secara berulang dengan memanfaatkan fungsi looping. Untuk mempraktekkan bagian ini, saya ingin Anda membuat sampel Excel file. Di dalam file ini, kita akan menulis teks ke dalam beberapa sel secara berulang. Jika Anda sudah selesai membuat file Excel seperti ini, silahkan simpan file tersebut di desktop. Silahkan buka WinActor, kemudian buat variabel baru dengan menekan tombol hijau atau tombol tambah ini di jendela variabel list. Saya akan membuat variabel file Excel. Variabel ini akan saya isi dengan lokasi file Excel yang baru saja sudah kita buat. Klik menu File, kemudian pilih opsi Info, kemudian tekan Copy Path. Setelah itu masuk lagi ke WinActor, lalu paste di initial value untuk variabel name file Excel. Seperti yang Anda lihat, ini adalah path penuh dari file Excel yang saya buat. Setelah itu, kita akan menggunakan library Excel. Silakan masuk ke tab library, double klik, kemudian masuk ke nomor 18 Excel, lalu pilih Excel Set Value 2. Sekarang double klik fungsi Excel Set Value 2, lalu kita perhatikan apa saja yang harus kita isi. Pertama ada set value. Di sini kita bisa mendefinisikan teks apa yang akan kita ketik di Microsoft Excel. Sebagai contoh, saya akan mengetik product name. Selanjutnya, kita harus menyebutkan di file mana kita akan mengetik teks tersebut. Di sini kita akan mengisinya dengan file path dari file Excel yang telah kita buat. Karena file path-nya sekarang sudah kita masukkan ke dalam variabel, maka saya bisa mereferensi variabel tersebut untuk mendapatkan keterangan path yang mengarah ke file Excel yang sudah kita buat. Selanjutnya sheet name adalah target atau sheet yang kita akan mengetik teks di Excel. Sebagai contoh, kita buka lagi, kita akan mengetiknya di sheet 1. Maka, di
WinActor, silahkan ketik sheet 1. Selanjutnya, cell row dan cell column. Ini adalah keterangan sel yang dipisahkan. Di contoh kali ini, saya akan mengetik product name di kolom B. Kemudian, diawali dari row kedua. Maka saya akan tulis row 2 di sini. Lalu klik OK. Sampai saat ini, silahkan tes. Oke. WinActor sudah mengetikkan atau menuliskan product name di sel B2. Sekarang kita akan mengulangi fungsi ini sebanyak 5 kali dan mengetikkan product name di row 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, karena keterangan row ini berubah-ubah setiap kali perulangan, maka informasi row yang kita berikan di fungsi ini harus diwakilkan oleh variabel, supaya variabel tersebut selanjutnya bisa kita manipulasi dengan cara menambah angkanya satu persatu setiap kali looping. Masuk lagi ke variabel list, lalu tekan add variable. Saya akan menamakan variabelnya row. Kemudian initial value, saya tulis 2, karena kita akan memulai menulisnya di baris kedua. Berikutnya, modifikasi fungsi yang sudah kita atur tadi, dan arahkan sel row ini ke variabel row. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi looping. Sebagai contoh, saya akan menggunakan fungsi while loop. Oke. Lalu kita akan menempatkan fungsi Excel set value 2 ke dalam fungsi while loop. Fungsi while loop ini adalah fungsi yang akan mengulangi semua fungsi yang ada di dalam while loop. Oke. Untuk mengatur berapa kali jumlah perulangannya, silahkan double klik while loop. Di sini kita bisa mengatur kondisi untuk percabangan, atau kita bisa menyebutkan berapa kali perulangan tersebut akan kita eksekusi. Sekarang kita akan memilih number of times untuk menyebutkan berapa kali perulangan tersebut akan dieksekusi. Sebagai contoh, saya akan ulangi sebanyak 5 kali. Lalu tekan OK. Kita akan menaikkan nilai row sebanyak 1 setiap kali perulangan. Oleh karena itu, kita akan menggunakan fungsi COUNTUP yang akan kita simpan di bawah Excel set value. Double klik fungsi COUNTUP, lalu pilih variabel yang akan kita modifikasi nilainya. Baris row akan ditambah 1 setiap kali perulangan. Lalu klik OK. Sekarang kita tes lagi ya. Klik Run. Oke. Itu adalah salah satu contoh penggunaan fungsi while loop. Sekarang, kita akan membahas bab 5, bagian 4. Di bagian ini, kita akan mempraktekkan proses membaca data dari Microsoft Excel per kolomnya, baris per baris, secara manual. Kemudian, kita akan melakukan proses input sama seperti dengan proses yang sebelumnya. Untuk mempraktekkan bagian ini,
Silahkan siapkan file Excel dengan isian data seperti terdapat dalam layar. Ini sama dengan data yang kita buat di bab-bab sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan memulai membuat senario. Pertama, kita akan membuat senario untuk membaca data dari Excel dengan memanfaatkan library Excel. Kemudian kita akan membuat atau melanjutkan senarionya dengan membuat senario input ke Internet Explorer dengan memanfaatkan fungsi recording. Masuk ke tab library, kemudian nomor 18 Excel. Untuk mengambil data dari sel tertentu di Excel, gunakan library Excel GetValue 2. Dengan memanfaatkan library ini, kita akan membaca produk kategori dari kolom A baris per baris. Supaya fungsi ini dapat berjalan, kita butuh beberapa informasi mengenai file Excel yang akan kita baca. Informasi yang dibutuhkan adalah informasi letak file Excel tersebut berada di direktori. Oleh karena itu, saya akan membuat satu variabel dengan nama file Excel. Kemudian, isi variabel ini akan saya ambil dari lokasi file Excel tersebut berada. Kita dapat menemukan lokasi file Excel ini dengan menekan menu File, Info, kemudian tekan tombol Copy Path. Lalu masuk lagi ke variabel list, dan paste di initial value untuk variabel file Excel. Informasi lainnya adalah informasi terkait baris yang akan kita baca dari data ini. Baris pertama yang akan kita baca adalah baris kedua. Supaya baris dapat dimodifikasi saat skenario berjalan, kita harus menyimpannya dalam variabel. Saya membuat variabel namanya row dengan initial value-nya 2, karena kita akan mulai membacanya dari baris kedua. Kemudian kita masuk lagi ke fungsi Excel GetValue 2, lalu mulai masukkan informasi yang sudah kita sediakan. File name saya arahkan ke file Excel sebagai referensi dari lokasi file Excel. Sheet name dapat kita sesuaikan dengan lokasi data ini berada, yaitu sheet 1. Selanjutnya, sel row kita arahkan ke variabel row yang berisi 2. Kemudian sel kolom, karena di sini kolomnya tetap, untuk kategori itu ada di kolom A, saya tulis A. Selanjutnya, storage destination variable adalah variabel untuk menampung hasil baca dari fungsi Excel GetValue. Karena kita belum memiliki variabelnya, kita bisa menuliskan nama variabelnya langsung di sini. Nama variabel tidak harus selalu sama dengan nama kolom di Microsoft Excel, karena itu tidak berkaitan. Jadi kita bisa membuatnya berbeda. Kemudian klik OK. Lalu klik OK untuk menambahkan variabel baru. Nah, satu fungsi Excel GetValue ini berfungsi untuk mengambil data dari satu sel. Untuk mengambil data dari kolom produk, maka kita akan membutuhkan Excel GetValue yang baru. Karena cara membacanya itu sama, kita akan menyalin fungsi ini, lalu menempelkannya di bawahnya. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaharui konfigurasinya. Kolom akan saya sesuaikan dengan kolom produk, yaitu kolom B.
Dan storage decision variable saya ubah ke variabel baru. Lalu klik OK. Ini adalah fungsi untuk membaca kategori dan product name dari baris kedua. Selanjutnya adalah proses input ke Internet Explorer. Untuk memiliki fungsi-fungsi untuk input ke Internet Explorer, kita akan memanfaatkan fitur recording. Tekan tombol Select Target, arahkan ke aplikasi Internet Explorer, pastikan mode yang terpilih adalah Internet Explorer. Lalu tekan tombol merah. Setelah Internet Explorer aktif untuk direkam, lakukan langkah untuk memilih kategori, input nama produk, lalu klik tombol Submit. Setelah selesai, tekan tombol Stop Recording. Masukkan grup fungsi input Internet Explorer ini ke dalam skenario utama. Selanjutnya, hubungkan data yang sudah kita baca dari Microsoft Excel ke fungsi input Internet Explorer. Select item merupakan fungsi yang mewakili pemilihan data kategori. Jadi, selection akan kita arahkan ke variabel kategori yang memiliki data hasil baca dari Microsoft Excel kolom kategori. Lalu klik OK. Set text merupakan perwakilan fungsi untuk input nama produk. Set value saya arahkan ke variabel product yang merupakan variabel yang berisi data hasil baca dari Microsoft Excel kolom produk. Lalu klik OK. Kita tes dulu. Oke. Ini adalah proses input satu baris data produk dari Microsoft Excel ke Internet Explorer. Karena proses untuk setiap barisnya sama, yaitu baca, kategori, dan produk, input ke Internet Explorer, akan dilakukan hal yang sama juga untuk setiap barisnya, maka kita akan mengulangi proses tersebut sebanyak data yang tersedia di Microsoft Excel. Untuk pengulangan proses, kita akan menggunakan fungsi while loop. Oke, jadi silakan tarik fungsi while loop dari node ke skenario. Kemudian, supaya kita mudah untuk memasukkan masing-masing fungsi ke dalam fungsi while loop, kita akan membuat kedua fungsi Excel ini menjadi satu grup. Langkahnya adalah blok kedua fungsi yang akan kita jadikan satu grup, kemudian klik kanan, lalu tekan pilihan grouping. Selanjutnya, kita bisa perkecil masing-masing grup, lalu kita masukkan masing-masing grup ke dalam fungsi while loop, lalu kita masukkan fungsi while loop ke dalam skenario utama. Nah, setiap kali perulangan, kita akan menaikkan nilai row. Untuk menaikkan nilai row, kita akan menggunakan fungsi count up. Double klik fungsi count up, lalu pilih variabel row. Variabel row akan dinaikkan angkanya 1 untuk setiap kali perulangan. Selanjutnya, kita harus memberikan informasi berapa kali looping ini akan dilakukan. Dalam hal ini, banyaknya data mungkin berubah setiap bulan atau setiap kali operasi ini dieksekusi. Oleh karena itu,
kita akan mengatur supaya looping ini mengulangi prosesnya sebanyak data yang ada, atau untuk sementara, selamanya, sebanyak-banyaknya. Untuk mengatur hal tersebut, double-klik while loop, kemudian pilih condition expression, tekan tombol set, lalu bandingkan antara angka 1 dan 1. Ini akan menyebabkan fungsi while loop berulang selamanya. Lalu tekan OK. Untuk membuat loopingnya berhenti, kita akan menggunakan logika jika kategori kosong, maka berhenti. Setelah proses membaca kategori dan produk, kita akan mengevaluasi isi dari variabel kategori. Jika isinya kosong, maka berhentikan looping dan berhentikan proses. Tetapi jika tidak kosong, maka lanjutkan ke proses input. Masukkan fungsi if-else dari node ke bawah grup atau ke bawah fungsi yang membaca data dari Excel. Lalu, double-klik fungsi if-else. Kemudian, untuk branch true, klik tombol set. Kondisinya kita atur supaya fungsi ini mengevaluasi variabel kategori tidak sama dengan kosong. Untuk empty, biarkan value keduanya kosong seperti ini. Lalu tekan OK. Supaya fungsi if-else ini dapat kita baca dengan mudah, kita akan mengubah nama branch-nya untuk true, karena kondisinya adalah kategori tidak sama dengan kosong, maka nama branch-nya akan kita namakan kategori not empty. Kemudian, untuk branch false, kategori is empty. Ini hanya untuk mempermudah membaca kondisi dari if-else saja. Dan penamaan branch ini bebas. Lalu klik OK. Nah, jika kategori tidak kosong, maka kita akan mengeksekusi proses input ke Internet Explorer. Tetapi, jika kategori kosong, kita akan memberhentikan proses looping ini, karena proses looping ini diatur supaya dia berulang seterusnya. Untuk memberhentikan proses looping, pilih fungsi while loop has completed, lalu masukkan ke kotak kategori is empty. Oke. Ini adalah gambaran keseluruhan skenario yang kita buat sekarang. Kita akan mulai tes, refresh aplikasi Internet Explorer, kemudian tekan tombol run. Oke. Ya. Semua produk sudah di-input.